Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asatidzah sekalian yang kami muliakan, Ustadz Ishaq Abdul Razak Bakari LC MPhil, Ketua DPW Wahda Islamiyah, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diberikan judul kabar gembira bagi orang yang menjaga puasanya. Ya, kami diberikan judul kabar gembira bagi orang yang menjaga puasanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berpuasa? Kalau sekedar mungkin mau dapatkan sepiring bubur ayam, mungkin tidak perlu repot-repot untuk puasa, atau hanya makan 3 biji kurma. Tidak menarik hadiahnya kalau hanya sekedar itu. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ternyata tujuan akhirnya dari puasa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah bertakwa. Dan sepertinya kata takwa, entah mungkin karena keseringan kita dengar di khutbah Jumat, jadi tidak terlalu menarik. Tapi anggaplah kita ubah jamaah sekalian, atau kita masukkan ke kamus kita bahwa kata takwa itu sama dengan sukses, sama dengan bahagia. Nah, jadi kenapa kita berpuasa? Karena Allah menjanjikan kesuksesan, karena Allah menjanjikan kebahagiaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Makanya kemudian kita berpuasa. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita ini berbangsa-bangsa? Bukankah kita ini bersuku-suku? Dan kalaupun kita satu suku, biasanya setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Tidak ada yang sama. Namun luar biasanya jamaah sekalian, Allah dengan seluruh perbedaan yang ada hanya bawa satu program agar kita sukses. Program itu namanya puasa. Terserah Anda orang Amerika, Anda orang Indonesia, Anda orang India, Anda suku apa, pokoknya programnya hanya puasa. Siapa yang menjalani puasa ini dengan baik, pasti dia menjadi orang yang sukses, jamaah sekalian. Maka yang patut kita mungkin gali pada malam ini, apa sebenarnya yang terkandung di dalam puasa, sehingga dengan puasa itu Allah menjamin kesuksesan bagi diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum melangkah lebih jauh, ada satu buku yang pernah ditulis, judulnya Triple Package. Kalau dimaknakan sederhana, ini ibaratnya ada satu paket. Yang paket ini namanya paket kesuksesan, yang dia bisa terbuka kalau kita punya 3 kunci. Kalau ada 3 ini, maka pasti Anda akan membuka itu dan Anda akan sukses. Dan ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Ya, suaminya orang Yahudi dan istrinya itu orang Cina, dan kedua-duanya adalah profesor. Mereka meneliti di Amerika tentang orang-orang yang sukses atau kelompok-kelompok yang sukses di Amerika. Ternyata jamaah sekalian, fakta yang pertama yang mereka dapatkan, dan yang menulis ini bukan orang Islam. Jadi kesuksesan yang kita maksud di sini adalah kesuksesan dari pandangan dunia, kesuksesan dari para pencari dunia. Dan ada 3 kriteria yang mereka teliti tentang kesuksesan dunia. Yang pertama, masalah pendidikan.
Yang kedua jamaah sekalian, masalah pendapatan, masalah ekonomi. Dan yang ketiga masalah karir profesional. Dan ternyata dari penelitian ini mereka mendapatkan bahwa orang yang sukses di Amerika ternyata jumlahnya minoritas atau sedikit. Ternyata jamaah sekalian, orang yang sukses di dunia saja jumlahnya hanya sedikit. Dan dari minoritas ini ternyata hanya ada 8 grup. Ada 8 grup yang sukses, yang dari 3 kriteria tadi, yang mereka semua adalah berkewarganegaraan Amerika. Kita sebutkan 8 kelompok ini. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua Cina Amerika, yang ketiga ada namanya di Amerika aliran kekristenan yang namanya Mormon. Ini yang ketiga. Yang keempat Indian Amerika, yang kelima Iranian Amerika, yang keenam Libanon, yang ketujuh Nigeria, dan yang kedelapan Kuba. 8 etnis ini yang menguasai ibaratnya kesuksesan di Amerika. Jumlah penduduk Amerika sekarang sekitar 340 juta. Tapi 8 kelompok ini mungkin jumlahnya kurang lebih hanya 20 juta. Jadi 20 juta ya mengalahkan 320 juta penduduk yang lainnya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah mereka meneliti 3 kelompok ini memiliki 3 sifat atau 3 karakter yang tidak dimiliki oleh sebagian besar grup yang lain. Karakter yang pertama disebut dengan superiority complex. Apa ini superiority complex? Yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi, tapi kelompok kamilah yang paling unggul. Kami inilah manusia terbaik. Contoh, orang-orang Yahudi selalu menganggap bahwa mereka adalah orang terpilih, chosen people. Mereka selalu menganggap, iya, banyak manusia tapi kami yang paling unggul. Orang Cina misalnya, kalau mereka ditanya peradaban tertua, peradaban terlama adalah peradaban orang Cina. Mereka punya keunggulan itu. Orang Kristen Mormon mengatakan kami ini adalah anak dari surga. Orang Iran kita kenal, mereka masih mengenang tentang Imperium Persia. Orang India Amerika mengatakan kami ini kasta Brahmana. Kami ini kasta tertinggi. Jadi mereka semua memiliki keyakinan pada dirinya bahwa kami ini manusia-manusia unggul, sehingga mereka menjadi orang yang paling sukses. Yang kedua jamaah sekalian, ternyata mereka memiliki sifat yang namanya insecurity. Apa ini insecurity? Rasa tidak nyaman, rasa tidak pantas, rasa bahwa saya ini belum layak, maka mereka terus bekerja. Sebagai contoh jamaah sekalian, misalnya mereka contohkan kalau ada anak-anak orang Cina mengikuti ujian, mengikuti tes, kemudian dapat 99 dari 100 poinnya. Ketika balik ke rumah, orang tuanya mengatakan, mungkin kalau kita ini orang tuanya, oh kamu hebat nak, luar biasa. Tapi orang Cina bukan begitu. Dia mengatakan, orang tuanya mengatakan, kenapa tidak dapat 100? Jadi selalu ada perasaan di dalam hati, di dalam dirinya, walaupun dia ini ibaratnya merasa terbaik, tapi jangan sampai saya akan dilampaui oleh orang lain. Jangan sampai ini saya belum layak, jangan sampai ini saya belum pantas. Sehingga mereka terus bekerja, mereka terus berupaya dengan sekuat tenaga. Ini yang kedua. Ciri yang ketiga jamaah sekalian, yang semua kelompok ini miliki, disebut dengan impulse control. Apa itu impulse control jamaah sekalian? Kemampuan untuk menunda kenikmatan sesaat, kemampuan untuk menunda kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat untuk masa depan yang lebih sukses. Jadi 8 kelompok ini memiliki kemampuan untuk bersabar, untuk disiplin, bekerja,
untuk melihat bahwa masa depan saya akan gemilang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak memiliki tiga ini, maka dalam pandangan dunia kita tidak akan sukses. Dalam pandangan dunia kita tidak akan sukses berdasarkan penelitian ini. Nah, mari jamaah sekalian kita kembali kepada puasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan program puasa ini program bagi setiap umat, dari umat yang terdahulu sebelum Islam, program puasa berjaya membawa orang-orang sukses. Kemudian di masa Nabi SAW, puasa berhasil menjadikan orang-orang sukses, dan program ini berlanjut sampai kita hari ini. Kita bertemu dengan namanya program puasa, dan insya Allah sampai hari kiamat, karena agama ini akan tetap ada hingga hari kiamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika Ramadan dan dengan hadirnya puasa ini, pintu surga dibuka lebar-lebar dan kemudian pintu neraka ditutup? Pertanyaannya jamaah sekalian, kalau kita meninggal dunia kemudian pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kira-kira kita masuk di mana? Jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa kita akan masuk surga. Kenapa? Karena pintu neraka ditutup. Ada keyakinan bahwa kita akan masuk surga, dan begitu banyak hadisnya, ayat Al-Qur'annya, bahwa kita akan masuk surga. Saking mulianya Ramadan ini dengan adanya program puasa. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kita yakin tentang kita akan masuk surga, tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di hari-hari Ramadan ini, di saat-saat kita puasa? Ternyata jamaah sekalian, kita sudah menahan haus, kita sudah menahan lapar, kita memperbaiki sholat 5 waktu kita kemudian sholat malam lagi, kita kemudian begitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kita kemudian begitu banyak berinfak, bersedekah. Mengapa semua ini kita lakukan jamaah sekalian? Karena ada kekhawatiran dalam diri kita, jangan sampai surga yang sudah dibuka lebar-lebar ternyata kita tidak layak, ternyata kita tidak pantas. Makanya jamaah sekalian, ada rasa insecure, kita merasa tidak aman, jangan sampai kita belum pantas, kita belum layak. Yang ketiga jamaah sekalian, apa yang diajarkan dari puasa ini agar kita menjadi orang yang sukses? Kita diajarkan untuk menunda kenikmatan sesaat sampai waktu berbuka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa mengajarkan kita dalam versi yang lebih besar bahwa tunda dulu kenikmatannya. Tunda dulu kenikmatannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Kalau pengusaha, mereka menyebutnya dengan istilah investasi. Kalau kita berinvestasi hari ini, besok hasilnya belum ada, lusa belum ada, 1 pekan kemudian belum ada, mungkin bertahun-tahun baru kemudian kita dapatkan. Tapi mengapa mereka bersedia untuk berinvestasi? Karena dia yakin di masa depan dia akan mendapatkan hasilnya. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit permisalan. Kita melihat di sekitar kita ini banyak pohon kelapa. Tapi bersyukur kita kalau ada di antara kita ini yang pernah tanam. Padahal hampir setiap berbuka kita minum kelapa muda. Tapi entahlah, apakah ada di antara kita yang pernah tanam kelapa? Kalau tidak ada jamaah sekalian, kita bersyukur bahwa kakek buyut kita adalah orang-orang yang berinvestasi, orang-orang yang mengerti bahwa di masa depan, kalaupun saya tidak dapat hasilnya, anak cucu saya akan merasakan hasilnya. Ini pandangan ke depan, dan ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup jamaah sekalian bahwa
bukankah untuk meraih kesuksesan akhirat ini kita mengenal ini dengan istilah 3 pilar ubudiyah, 3 tiang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna seorang hamba penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak memiliki 3 pilar ubudiyah. Bagi yang sudah tarbiyah mungkin sudah belajar agama di Wahadah Islamiyah atau di Islamic Center mungkin sudah pernah dengar, tapi tidak mengapa kita ulangi. 3 pilar ubudiyah. Yang pertama roja. Apa roja jamaah sekalian? Rasa harap yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan jadi orang yang sukses. Saya adalah orang-orang terbaik. Kenapa? Karena saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lengkap kalau dia tidak dibarengi dengan rasa khauf. Apa khauf? Takut. Tidak lengkap jamaah sekalian kalau kita hanya berharap surga tapi di sisi lain kita menganggap tidak ada neraka. Makanya ulama kita mengumpamakan dia seperti 2 ekor burung. Yang pertama sayap, yang pertama roja, dan yang lainnya khauf. Dan yang ketiga jamaah sekalian adalah cinta, mahabbah. Ya Allah, puasa ini berat, menahan haus, dahaga. Qiyam ini berat, panjang lagi bacaan imamnya, tapi tidak mengapa ya Allah, karena saya mencintaimu. Karena saya mencintaimu, maka ini semua akan saya lakukan. Dan ini jamaah sekalian bentuk penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali jamaah sekalian, mungkin kita sudah pernah dengar ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan orang-orangnya masih hidup ketika hadis ini disebutkan. Kira-kira jamaah sekalian, kalau kita sudah dijamin masuk surga, apa kita mau masih repot-repot sholat seperti ini? Untuk apa lagi repot-repot? Saya sudah masuk surga. Tapi ternyata jamaah sekalian, sahabat-sahabat yang disebutkan masuk surga, ketika sudah disebutkan hadisnya, justru lebih bertambah lagi keimanannya. Dan mereka semua menunjukkan bahwa kesempurnaan seorang hamba ketika dia mampu menunaikan 3 pilar ubudiyah. Dan inilah jamaah sekalian, pada kesempatan ini yang kita maksud, apa kabar gembiranya bagi orang yang berpuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketakwaan, dan ketakwaan itu kita maksudkan adalah kesuksesan, dan kesuksesan itu dibangun dengan 3 pilar yang kita kenal dengan 3 pilar ubudiyah, 3 pilar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.